진짜? 잘 될 거야. 우리 혜인이. 한 장 외우면 종이 찢어서 먹고 그랬나? Saat Yunwo berhasil menemukan tombol rahasia di dalam lift, pintu belakangnya terbuka. Ketika mereka masuk ke ruang rahasia, mereka tidak menemukan apapun di dalamnya. Suchol melihat jejak barang telah dipindahkan, dan mereka yakin bahwa Ketua Hong menyimpan dana gelapnya di ruangan ini. Sulhi berhasil menemukan dan memindahkan dana tersebut, kemudian mereka menemui Sulhi sedang menikmati teh di ruang tamu. Bomja marah dan menuduhnya sebagai pembunuh ayahnya yang juga mengambil uang miliknya. Saat ditanya tentang keberadaan uang tersebut, Sulhi berpura-pura tidak mengetahuinya. Bomja menyuruh Sulhi meninggalkan rumah mereka, tetapi Sulhi mengklaim sebagai penghuni resmi yang hanya bisa diusir oleh perintah pengadilan. Mereka kemudian menanyakan kepada Yunwo yang mengetahui masalah hukum, dan menurutnya ada prosedur yang harus diikuti. Dia meminta keluarga Hain untuk menunggu. Sementara itu, Hain masuk ke kamar kakeknya dan menemukan pulpen yang pernah ia berikan kepadanya. Dia mendengar rekaman suara kakeknya meminta maaf kepada keluarga Hain karena hanya memprioritaskan uang dan menyia-nyiakan sebagian besar hidupnya. Kakeknya sangat menyesal atas perbuatannya dan berharap anak dan cucunya akan memiliki kehidupan yang berbeda darinya. Setelah itu, proses pemakaman Ketua Hong dimulai oleh keluarganya. Mereka terlihat terpukul oleh kepergian Ketua Hong, menangis ketika peti mati diturunkan dan dikubur. Hain merasa sensasi yang aneh di hatinya, seolah sedang berlatih untuk kematian kelak. Dia menyadari bahwa proses penguburan tidak semudah yang ia pikirkan. Ada banyak proses dari menggali lubang, meletakkan peti mati, makan sup nasi di tenda, hingga berkabung di dekat makam. Dia merasa bisa saja mati malam itu, tetapi di dalam hatinya, ia ingin tetap hidup. Yunwo kemudian memegang tangan Hain, dan Hain tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat lain, Sulhi membawa anaknya, Yun Song, ke sebuah tempat rahasia yang ternyata penuh dengan uang dalam jumlah yang sangat besar. Yun Song terkejut dan bertanya bagaimana ibunya bisa menemukannya. Ternyata, saat itu, Sulhi sedang menonton rekaman video Ketua Hong saat masih muda yang menunjukkan lokasi tempat rahasia yang tersembunyi di balik lift. Sulhi mengatakan bahwa ini adalah bukti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, dan uang ini akan membuat Yun Song aman. Di desa Yonduri, Hyungtae menceritakan kepada ayahnya bahwa Sulhi menerima saham sebesar 21% ketika Ketua Hong masih hidup, dan setelah Ketua Hong meninggal, saham tersebut akan diwariskan kepada keluarga Hain. Hyungtae menjelaskan detail tentang saham setelah Sulhi tidak lagi menerima bagian, yang membuat ayahnya terkejut karena tidak menyangka Hyungtae mengetahuinya. Hyungtae menjelaskan bahwa ia menjadi anggota klub Queen, pemegang saham kecil, dan anggota-anggota klub tersebut merasa cemas dan menunggu hasil dari perseteruan manajemen Queen. Ayahnya merasa cemas akan keadaan Yunwo yang terlibat dalam konflik ini. Menurut Hyungtae, setelah masalah ini terselesaikan, kemungkinan besar Yunwo akan diangkat menjadi direktur utama di sana atau diberikan saham oleh perusahaan Queen karena telah membantu mereka. Yunwo mendapat panggilan dari dokter di Jerman yang sedang mengembangkan teknik bedah menggunakan ultrasonografi yang mereka anggap cocok untuk pengobatan penyakit Hain. Namun, mereka tidak bisa menjamin kesembuhan total, meskipun pengalaman sebelumnya menunjukkan kemajuan yang baik dalam penyakit seperti yang dialami oleh Hain. Yunwo menceritakan hal ini kepada ayahnya dan Bom Jun. Karena kasusnya sulit dan tidak dapat dioperasi secara langsung pada otaknya, mereka memiliki teknologi untuk menghancurkan tumor otak dengan menggunakan USG intensitas tinggi atau penyinaran pada kepala Hain. Ayahnya senang dengan kabar tersebut dan ingin memberitahukan kepada Hain. Namun Yunwo mengatakan bahwa ada satu masalah yang harus dihadapi Hain jika ia memilih untuk menjalani teknologi tersebut. Pada malam itu, keluarga Hain dan Yunwo berkumpul, dan mereka memberitahu Hain bahwa ia akan bisa menjalani operasi. Menurut Bomja, berita baik ini bisa dianggap sebagai hadiah dari Ketua Hong untuk cucunya. Mereka sangat senang dengan kemungkinan Hain bisa dioperasi dan memberikan ucapan selamat kepada Hain. Namun, Hain merasa cemas atas berita tersebut. Di dalam hatinya, ia merasa gelisah dan takut.
Seolah tidak percaya bahwa ia bisa sembuh dari penyakit langka ini, Hain kemudian mendatangi kamar Yunwo untuk menanyakan bagaimana ia bisa mendapatkan berita tersebut. Apakah mereka memberitahunya melalui email, panggilan video, atau telepon? Yunwo menjelaskan bahwa ia dihubungi oleh dokternya tadi. Meskipun begitu, Hain masih merasa tidak yakin dan bertanya apakah mereka bukan penipu dan apakah operasi tersebut akan berhasil mengingat langkanya penyakit ini. Yunwo menjawab bahwa mereka bukan penipu dan ia yakin operasi ini akan berhasil. Setelah mendapat jawaban dari Yunwo, Hain keluar dari kamar Yunwo. Namun ia kembali masuk dan bertanya apakah operasi ini akan menyelamatkannya. Ternyata, masalah yang akan dihadapi Hain jika menjalani operasi ini adalah kemungkinan kehilangan ingatan jangka panjang. Dia hanya akan mengingat memori setelah menjalani operasi. Menurut Yunwo, ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Hain tetap hidup. Bom Jun menambahkan bahwa Hain kemungkinan besar tidak akan setuju dengan operasi ini jika mengetahui efek sampingnya, yaitu kehilangan ingatan. Ayahnya meminta Yunwo untuk merahasiakan informasi tersebut kepada Hain, sambil membawa Hain ke Jerman terlebih dahulu dan membujuknya di sana. Ayahnya memohon kepada Yunwo karena ia ingin anaknya tetap hidup. Sementara Hain masih penasaran apakah ia akan tetap hidup setelah menjalani operasi ini, melihat keraguan di mata Yunwo. Namun Yunwo meyakinkannya bahwa Hain pasti akan hidup dan sembuh. Setelah itu, Hain keluar dari kamar Yunwo dan menangis di luar. Yunwo mengikutinya dan terkejut melihatnya menangis, lalu mendekatinya. Yunwo bertanya mengapa Hain menangis, dan Hain menjawab bahwa ia merasa tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti yang ia rasakan sekarang, dan air mata ini adalah tanda kebahagiaan baginya. Ia juga merasa seolah baru bangun dari mimpi buruk yang begitu panjang. Yunwo kemudian memeluk Hain dan membiarkannya menangis, melupakan beban emosinya. Setelah itu, Yunwo mengajak Hain untuk tidur dan beristirahat. Dia menemani Hain sampai tertidur, sambil merasa bersalah telah menyembunyikan efek samping dari operasi ini, tetapi menyadari bahwa semua ini dilakukan demi kebaikan Hain agar mau menjalani operasi nantinya. Keesokan harinya setelah bangun, Hain mengajak Yunwo jalan-jalan, dan tentu saja Yunwo setuju selama itu membuat Hain senang. Mereka berangkat ke stasiun Guranggi dan menikmati liburan bersama. Terlihat Yunwo memotret Hain di tempat-tempat yang mereka kunjungi dan mereka juga mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama. Saat menaiki kereta gantung, Hain mengatakan bahwa ini adalah liburan kedua mereka bersama setelah bulan madu mereka. Dia berharap setelah menjalani operasi, mereka dapat melakukan banyak perjalanan bersama-sama. Hain lalu mengajak Yunwo untuk melakukan janji dengan jari kelingking mereka. Pada saat mereka duduk bersama, Hain mengatakan bahwa ia memiliki 3 rahasia yang belum diungkapkan kepada Yunwo, dan ia akan mengungkapkan salah satunya hari itu. Hain mengakui bahwa pemutar musik yang ditemukan oleh Yunwo adalah miliknya yang hilang saat ia hendak pindah sekolah ke luar negeri, dengan inisial namanya tertera di dalamnya. Yunwo terkejut, hampir tidak percaya bahwa mereka sebenarnya sudah pernah bertemu dan Yunwo pernah membantunya waktu itu. Hain merasa banyak kejadian luar biasa di antara mereka, meskipun mungkin tidak memiliki makna yang sama bagi Yunwo, karena Hain bukanlah seseorang yang penting dalam hidupnya. Hain mengungkapkan bahwa kini ia melihat hidupnya dengan optimisme dan fokus pada hal-hal yang baik. Hain menceritakan bahwa saat melihat Yunwo di halaman sekolah, ia sempat menyesal telah memutuskan untuk pindah sekolah karena bertemu dengan Yunwo yang sama-sama sekolah dengannya. Yunwo kemudian menjelaskan bahwa ia ingat bertemu dengan seorang gadis yang mengenakan sepatu pantofel hitam, berkulit putih, dan rambutnya dikuncir seperti ekor kuda. Yunwo bahkan berpikir bahwa ia telah menemukan gadis impiannya saat itu, dan keesokan harinya ia mencari-cari Hain kemana-mana. Hain terlihat seperti Cinderella, di mana Cinderella meninggalkan sepatunya, sedangkan Hain meninggalkan pemutar musiknya. Sekarang Yunwo bertemu kembali dengan gadis impiannya dan menikah dengannya, yang Yunwo sebut sebagai takdir atau jodoh yang tak akan pernah berpaling. Hain sebelumnya merasa tidak akan menjadi bagian dari masa depan Yunwo karena penyakitnya. Tetapi sekarang ia memiliki harapan dan melihat masa depan bersama Yunwo. Hain menunjukkan cincin yang diberikan Yunwo, yang ini dipakainya. Dan ia ingin mencabut gugatan perceraian mereka. Yunwo tersentuh dan memeluk Hain, mengatakan bahwa Hain tidak bisa menarik kembali ucapannya,
bahkan jika suatu hari Hain bangun dan merasa membencinya. Bahkan jika mereka bertengkar hebat dan Hain sangat membencinya atau melupakan janji tersebut, Hain tidak boleh mundur dari pencabutan perceraian itu. Yunwo kemudian memeluk Hain lagi, dan saat Hain bersandar di dadanya, ia merasa sangat senang mendengarkan detak jantung Yunwo. Mereka menikmati waktu bersama dengan momen bahagia saat ini. Saat Grace bertemu dengan Sulhi, ia berharap untuk menerima upah setelah mereka berhasil menemukan dana gelap milik ketua Hong. Grace telah menghitung berapa yang akan dia terima, yaitu 45 miliar won. Bahkan jika uang tersebut diberikan dalam bentuk tunai, Grace sudah menyiapkan mobil besar untuk mengangkutnya. Namun, Sulhi memberikannya dalam bentuk tabungan, dan setelah Grace mengeceknya, ia mendapatkan 60 miliar won. Tentu saja, Grace sangat senang dan langsung memuji kecantikan dan karisma Sulhi yang luar biasa. Sulhi mengatakan pembayarannya akan ditangguhkan, dan Grace hanya dapat menggunakan uangnya dengan izinnya. Sulhi khawatir Grace akan mengkhianatinya, sehingga ia menggunakan sistem pembayaran seperti itu. Selama Grace melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan puas dengan hasilnya, uang tersebut akan dapat diambil oleh Grace. Meskipun Grace merasa sedikit kecewa dengan Sulhi, ia tidak bisa mengungkapkannya dan memilih untuk menyimpan kekesalannya dalam hati. Di tempat lain, Bong E sibuk membuat kimchi dalam jumlah besar untuk dibawa pulang ke keluarga Hain saat ia kembali ke rumahnya. Minso terkejut melihat ibunya menyiapkan kimchi dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika ibunya meminta bantuan, Minso enggan karena takut tangannya akan lelah. Kemudian, Dai datang dan membantu Bong E dengan mengiris lobak. Mereka terkesan dengan keahlian Dai dalam memotong lobak. Minso lalu menceritakan kepada teman-temannya betapa cekatan dan cepatnya Dai dalam memotong sayuran. Saat Dai sedang memotong wortel, Ibu Hain datang dan menyindir bahwa Dai sedang mencari simpati dan berharap bisa kembali menjadi menantunya. Namun, Dai menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk kembali kepada ibunya dan akan pergi setelah masalah ini selesai. Song Hua juga tidak ingin Dai memanggilnya ibu, namun Dai mengatakan bahwa Song Hua adalah orang yang pertama ia panggil ibu dan akan selalu memanggilnya demikian. Song Hua terkejut saat melihat Dai mengangkat ember besar yang berisi lobak dengan mudah, dan teman-teman Minso juga mengagumi Dai sebagai wanita yang tidak mudah ditekan oleh mertuanya. Kemudian, Hain datang dan mendekati teman-teman Minso yang sedang mengecat kuku mereka dengan balsam. Menurut kepercayaan mereka, jika kuku yang dicat masih tidak luntur atau masih berwarna saat turun salju pertama, maka cinta pertama akan terwujud. Ternyata, teman Minso, Bang Sil, mengecat kukunya dengan harapan cinta pertamanya akan datang karena ia sering bertemu dengan cinta pertamanya, yang statusnya sekarang sudah bercerai atau janda. Teman-temannya berusaha menasihati Bang Sil untuk tidak bicara lebih lanjut. Bang Sil mengungkapkan bahwa Yunwo sering menggodanya di SMA dan sering memberikannya camilan. Minso meminta Hain untuk tidak memperdulikan omongan Bang Sil dan memintanya untuk diam. Tanpa ragu, Hain meminta kukunya juga diwarnai dan ingin membuktikan kepercayaan atau mitos tersebut apakah benar. Hain tampak senang dan saat pulang kerja, ia bertemu dengan Yunwo dan menunjukkan kukunya yang sudah dicat dengan balsam. Hain mengatakan bahwa cat di kuku merupakan tanda kegembiraan dan harapan untuk melihat salju pertama, yang mungkin tidak akan terjadi lagi baginya. Menurut kepercayaan mereka, cinta pertama akan terwujud jika cat di kuku masih ada saat turun salju pertama. Yunwo terkejut mendengar Hain mengungkapkan keinginan untuk cinta pertamanya, karena ia mengira bahwa dirinya bukanlah cinta pertama Hain. Menurut cerita yang diceritakan oleh Hain, cinta pertamanya berada di dalam bis saat ia melihatnya. Namun, ternyata Yunwo tidak memahami bahwa yang dimaksud oleh Hain adalah dirinya sendiri. Yunwo terlihat cemburu dan kesal karena Hain masih berharap pada cinta pertamanya, sementara Hain sengaja tidak mengungkapkan yang sebenarnya kepada Yunwo. Sementara itu, Yun Song diberitahu oleh sekretaris Yunwo bahwa putra sulung ketua Hong, Bom Sok, bertemu dengan Michael untuk memulai pembukaan perusahaan Ever Haji. Bom Sok meminta Yun Song sebagai investor pertamanya. Ibunya, Sulhi, menyetujui anaknya untuk menggunakan uang tersebut sebagai investasi di perusahaan tersebut, dan Yun Song mulai bergabung dengan bisnis barunya untuk melawan Bom Sok. Yun Song merencanakan untuk membeli saham perusahaan itu sebesar 2,1%.
Namun, ini ternyata adalah rencana dari Yunwo dan sekretarisnya dengan memberikan informasi palsu kepada Yunsong bahwa ia akan menggunakan dana gelap ketua Hong untuk melakukan transaksi. Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa menuntutnya atas penggelapan, malapraktik, dan pelanggaran transaksi falas. Detektif Conan kemudian menyinggung masalah broker Pieon yang tidak memberi kabar selama seminggu, bahkan mereka tidak bisa menghubunginya. Dia menduga bahwa broker tersebut mungkin sudah kabur ke luar negeri. Ternyata, broker tersebut telah meninggal dunia di dalam mobil saat ditemukan oleh warga. Ia ditusuk dengan senjata tajam di dekat sebuah waduk, dan pihak berwenang belum dapat mengidentifikasi korban tersebut karena wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Selanjutnya, Grace mengunjungi kediaman keluarga Yunwo dan melihat Songhua sedang membuat buah kesemek kering. Dia melihat bahwa wajah Songhua sudah mulai tidak terawat, terutama karena ia akan kembali ke rumahnya dan berseteru dengan Sulhi nantinya. Grace membawa 2 asistennya untuk melakukan perawatan wajah mereka. Saat mereka sedang melakukan perawatan, Grace berusaha mendapatkan informasi penting untuk diberikan kepada Sulhi. Songhua mengungkapkan bahwa putrinya akan segera pergi ke Jerman untuk menjalani operasi, dan mereka telah menemukan rumah sakit yang dapat melakukannya. Tentu saja, informasi ini sangat berguna bagi Grace agar ia dapat segera mencairkan uangnya. Sementara itu, Yongsong mengajak Bomja untuk bertemu malam ini. Mereka terlihat mengenakan pakaian rapi saat bertemu, dan Bomja berpikir bahwa Yongsong akan mengungkapkan perasaannya kepadanya. Bomja menyatakan kemungkinan ia akan pulang ke rumahnya dan tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Dia juga mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki harta dan sudah 3 kali bercerai, sehingga hidupnya rumit dan penuh beban. Yongsong memberikan sebuah amplop kepada Bomja, dan Bomja mengira bahwa itu adalah surat cinta darinya. Namun, ternyata amplop tersebut berisi uang belasungkawa untuk kematian ayah Bomja. Bomja menolaknya, tetapi Yongsong tetap memaksa Bomja untuk menerimanya karena uang tersebut untuk ayahnya sehingga ia bisa menikmati makanan dan minuman bersama teman-temannya di atas sana. Bomja merasa sedih dengan perkataan Yongsong dan meneteskan air mata. Yongsong memberikan sapu tangan kepada Bomja dan mengucapkan selamat tinggal untuknya. Di tempat lain, Suchol memutuskan untuk tidak ikut bersama orang tuanya pulang ke rumah karena ia tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Ibunya merasa bahwa Dai telah membujuk anaknya untuk tidak ikut bersama mereka, tetapi Dai terlihat marah dan emosional. Suchol mencoba menenangkan mereka. Hain juga memutuskan untuk tidak pulang bersama orang tuanya. Dan ia akan tinggal dengan Yunwo di apartemennya. Mereka juga berencana segera pergi ke Jerman. Hain mengatakan bahwa apartemennya sudah lengkap dengan perabotan, dan ia membandingkannya dengan rumahnya di mana ia harus naik lift untuk mencapai dapur. Ibunya tersenyum, mengetahui bahwa itu hanya alasan Hain agar bisa berduaan dengan Yunwo. Yunwo memohon izin dari orang tua Hain untuk membawa Hain tinggal bersamanya, dan tentu saja mereka memberikan izin serta menawarkan bantuan jika diperlukan. Suchol merasa iri melihat perlakuan orang tuanya terhadap Hain, tetapi ia tetap merasa senang karena ini pertama kalinya orang tuanya mengizinkan anaknya. Grace memberikan informasi kepada Sulhi mengenai kesiapan keluarga Hain untuk kembali ke rumah dan tentang keberadaan Dai di sana. Sebelumnya, Grace telah marah karena Dai kembali ke Suchol, dan Dai meminta Grace untuk tidak memberitahu Sulhi. Namun, Grace yakin bahwa Sulhi sudah mengetahui bahwa Dai sudah kembali. Dai menyatakan bahwa alasan ia kembali adalah karena Suchol adalah pria pertama yang mencintainya apa adanya. Sulhi merasa marah dan dikhianati oleh Dai yang kembali ke suaminya. Grace juga memberitahu bahwa Hain akan menjalani operasi minggu depan di Jerman. Saat itu, Yongsong secara tidak sengaja mendengarnya dan meminta Grace untuk mencari tahu rumah sakit mana yang akan didatangi Hain dan jenis operasi apa yang akan dilakukan. Songhua mendatangi kamar Hain dan melihat Hain sedang melihat bintang jatuh. Dulunya, Songhua pernah bermimpi melihat bintang jatuh saat mengandung Hain, dan ia berharap memiliki putri yang cantik. Ia merasa senang setelah bermimpi itu. Ibunya merasa bersalah dan menyesal karena sikapnya yang kurang baik terhadap Hain selama ini, dan ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Setelah Hain pulang dari Jerman, mereka berharap dapat saling menyayangi satu sama lain. Hain merasa senang dengan perhatian ibunya yang baru ini. Keesokan harinya, keluarga Hain bersiap untuk pulang ke rumah mereka,
Tetapi masih ada perasaan sedih yang melanda mereka karena mereka telah merasa nyaman tinggal bersama keluarga Yunwo selama ini. Begitu pula dengan Hain dan Yunwo yang akan pindah ke apartemen Yunwo. Mereka berencana untuk berangkat lebih awal agar tidak terjebak macet di jalan. Bong E memeluk Hain dan mendoakan kelancaran operasinya di Jerman nanti. Dan ia juga berharap dapat bertemu kembali dengan Hain suatu hari nanti. Bom Jun juga menyerahkan Hain kepada Yunwo untuk dijaga selama di sana. Setelah sampai di apartemen, tetangga Yunwo bertemu dengannya di depan lift. Dia mengingat Yunwo sebagai seorang bujangan atau masih lajang. Namun, Hain mengatakan bahwa Yunwo sudah tidak lajang lagi dan bahwa dia adalah istrinya. Tetangganya terkejut karena selama ini Yunwo tinggal sendirian, dan ia mengucapkan selamat kepada mereka sebagai pengantin baru. Ucapan tersebut membuat mereka senang dan bahagia. Setelah sampai di dalam apartemen, Hain menegaskan kepada Yunwo bahwa mereka resmi menjadi pengantin baru karena tetangga yang mereka temui tadi kemungkinan akan memberitahu orang lain bahwa Yunwo sudah menikahi wanita cantik seperti dirinya. Maka dari itu, ia meminta Yunwo untuk bersikap seperti pengantin baru. Yunwo kemudian menggoda Hain dan bertanya bagaimana caranya sambil memeluknya. Menurut Hain, biasanya pengantin baru yang sedang jatuh cinta akan saling menyentuh tangan, kaki, atau bahu mereka, bahkan saling berciuman. Mereka menjalani hari-hari mereka bersama dan berbagi momen indah seperti menonton bersama, berfoto bersama, dan berolahraga bersama. Mereka saling menyuapi dan menikmati hobi bersama-sama. Hain bertanya kepada Yunwo mengapa ia suka bermain baseball. Yunwo menjawab bahwa ia suka bermain baseball karena ia ingin fokus pada satu hal, yaitu memukul bola, terutama dalam situasi sulit. Saat ini, yang terpenting baginya adalah menyelamatkan Hain. Di tempat lain, Bom Jun melihat gedung yang digunakan oleh Hyeon Tae untuk latihan tinju. Bom Jun berencana untuk memberikan gedung yang selama ini dirawat oleh Hyeon Tae kepada ayahnya, Yunwo, setelah ia pulang ke rumahnya. Pemberian gedung ini sebagai ucapan terima kasih kepada keluarga Yunwo yang telah memperlakukan mereka dengan baik selama ini. Duguan dan Hyeon Tae terkejut dan seakan tidak percaya bahwa mereka akan diberi sebuah gedung yang besar. Hyeon Tae menggunakan alasan ini untuk menahan istrinya agar tidak pergi darinya, karena ia adalah anak dari pemilik gedung ini. Istrinya meminta suaminya untuk menemui ayahnya dan membicarakan masalah uang yang telah dipakai oleh Hyeon Tae. Mereka kemudian berunding dengan orang tua mereka agar usaha mereka bisa ditempati di gedung tersebut. Namun, ibunya meminta Hyeon Tae untuk segera pindah jika ia belum membayar sewanya. Dan mereka mengeluarkan surat kontrak sewa agar anaknya belajar bertanggung jawab. Begitu juga dengan Mison yang ingin memindahkan salonnya, ia juga harus menyewa dari mereka. Ayahnya mengatakan bahwa gedung itu akan menjadi bukti kesetiaan anaknya kepada orang tua dan agar mereka tidak bersikap kurang ajar lagi. Ia berharap anak-anaknya akan rutin membayar uang sewa meskipun mereka memiliki hubungan sebagai orang tua dan anak. Kembali ke Hain dan Sekretaris Na, di mana Sekretaris Na sudah menjalankan perintah Hain untuk menghias pasaraya mereka dengan tema Natal 2 bulan sebelumnya. Hain tidak ingat bahwa ia pernah memberikan perintah tersebut dan meminta Sekretaris Na untuk menunjukkan persiapan mereka. Ketika lampu dinyalakan, hiasan Natal terlihat cantik dan salju buatan pun turun, persis seperti suasana Natal pada umumnya. Sekretaris Na juga terkejut melihat persiapan Natal kali ini begitu hidup dan ia akan mengecek bagian persiapannya. Dari kejauhan, Hain melihat Yunwo yang muncul di hadapannya. Rupanya Yunwo yang mempersiapkan semua ini karena Hain menginginkan salju lebih awal. Hain merasa bahwa semua harapannya mulai terwujud. Termasuk dengan cinta pertamanya. Yunwo penasaran siapa cinta pertamanya Hain, dan menurut Yunwo, salju ini bukan untuk hal mitos seperti itu. Yunwo terus mendesak Hain untuk memberitahukannya siapa sebenarnya cinta pertamanya. Hain tidak mau mengatakannya karena takut Yunwo akan merasa sombong. Hain mengatakan bahwa ini adalah rahasia mereka berdua. Ia mengungkap bahwa Yunwo selalu naik bis yang sama dan duduk di bagian paling belakang, dan Hain telah mengikutinya dan menyeberangi sungai Han berkali-kali. Jadi, ia mengatakan bahwa pria yang ada di dalam bis itu adalah Yunwo. Yunwo terkejut mengetahui bahwa Hain telah mengikutinya dan bahwa ia merupakan cinta pertama Hain.
Bong E mengatakan bahwa doanya telah dikabulkan Tuhan karena Hain akan sembuh setelah operasi dan bahagia bersama Yunwo. Du Guan mengungkapkan bahwa Hain mungkin akan mengalami masalah setelah operasi, yaitu kemungkinan hilang ingatan sebagai efek sampingnya. Suchol yang tidak sengaja mendengar hal tersebut terkejut dan membuat gelas yang dipegangnya pecah. Ternyata, Bom Jun juga menceritakan masalah hilang ingatan yang mungkin dialami Hain kepada istrinya. Song Hwa merasa penting untuk merahasiakannya mengingat kepribadian Hain yang keras, yang bisa membuatnya menolak menjalani operasi jika mengetahui masalah efek samping yang mungkin terjadi. Namun Song Hwa merasa kasihan kepada Hain yang harus mengalami hal ini, dan ia pun menangis lalu ditenangkan oleh suaminya. Hain dan Yunwo berangkat ke Jerman, dan tampaknya Hain merasa cemas di dalam pesawat karena sebentar lagi ia akan menjalani operasi. Begitu juga dengan Yun Song yang diam-diam akan terbang ke Jerman untuk menyusul Hain. Ketika Yunwo dan Hain berada di mobil taksi, Yunwo bertanya kepada Hain apa rahasia ketiganya sebelum ia menjalani operasi. Hain mengatakan bahwa rakun yang berada di atap yang bernama Yong Suk adalah karyanya sendiri. Yunwo tidak percaya bahwa selama ini ia telah dibohongi oleh Hain. Bahkan selama 4 tahun ia masih saja memanggil nama rakun itu agar muncul di depannya. Sebenarnya, Yunwo juga merasa tidak tenang karena ia masih menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh Hain, yaitu efek samping operasi ini, namun ia tidak bisa membicarakan masalah ini. Setelah sampai di rumah sakit, Yunwo memberanikan diri untuk mengatakan masalah ini kepada Hain, bahwa kemungkinan besar ia akan mengalami hilang ingatan. Hain merasa bingung, tidak mengerti ingatan apa yang dimaksud Yunwo yang akan hilang dari dirinya. Yunwo menjelaskan bahwa semua ingatan Hain akan hilang, semua orang yang ia kenal, tempat-tempat yang ia kunjungi, semuanya akan hilang. Namun inilah satu-satunya kesempatan bagi Hain untuk tetap bertahan hidup. Hain terlihat kesal seakan Yunwo ingin menyuruhnya untuk membuat keputusan. Jika ia dioperasi ia akan kehilangan ingatan, dan jika ia tidak dioperasi maka ia akan meninggal. Seakan memintanya untuk memilih yang terburuk baginya. Ia akan menganggap ini sebagai mimpi indah lalu meninggalkan Yunwo. Yunwo lalu mengejar Hain dan memintanya untuk tidak membuat pilihan, cukup mendengarnya untuk tetap hidup. Ia memohon Hain untuk tetap hidup dan tidak memikirkan yang lainnya. Kilas balik ke hari sebelumnya, Yunwo sudah merekam dirinya agar bisa dilihat Hain ketika ia mengalami hilang ingatan. Ia menjelaskan bahwa namanya Yunwo dan ia adalah suaminya. Ia mengatakan bahwa Hain pernah sakit parah tetapi sekarang sudah lebih baik, dan pastinya Hain penasaran seperti apa dirinya di masa lalu. Namun, Hain tidak perlu cemas karena ada dirinya yang mengingat semuanya. Ia akan memberitahu semua yang Hain ingin ketahui, ini juga akan menjadi pertama kalinya Hain melihat wajahnya. Meskipun ia bukan tipe cowok yang ideal bagi Hain. Ia tidak bisa berpisah dengan Hain sekalipun karena mereka sudah membuat janji untuk tidak berpisah lagi, walau apapun yang terjadi. Jadi, meskipun Hain melupakan semua janji yang telah mereka buat, Yunwo akan tetap berada di sisinya dan menjalani keseharian bersama-sama karena takdir telah menyatukan mereka. Sebagai penutupnya, Yunwo mengatakan bahwa ia mencintai Hain dan akan terus mencintainya. Kembali ke 3 tahun yang lalu, Yunwo dan Hain sedang berbulan madu di luar negeri. Namun, Hain malah memilih pergi ke tempat pemakaman di pinggiran taman karena dia tertarik dengan keberadaan pemakaman di tengah-tengah taman yang terlihat tidak biasa baginya. Saat di sana, Hain melihat seorang pria tua membawa bunga ke makam istrinya. Namun, Yunwo tidak melihat pria tua tersebut dan meminta Hain untuk tidak menakutinya. Hain merasa bahwa orang itu mungkin sudah sering berada di sana sebelumnya. Seperti dalam film-film di mana seseorang secara rutin membawa bunga untuk pasangannya yang telah tiada, Yunwo mengatakan bahwa dia tidak akan seperti dalam film, membawa bunga untuk Hain jika Hain tidak ada lagi. Dia mengungkapkan bahwa jika Hain meninggal, dia akan hidup 1 hari lagi dan kemudian menyusul Hain, karena dia tidak bisa hidup tanpa orang yang dicintainya. Hain tersenyum mendengar perkataan manis Yunwo. Ketika mereka kembali ke rumah sakit, Hain menyadari konsekuensi dari operasi yang akan dia jalani. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan melupakan rencana operasi tersebut, namun Yunwo mencegah Hain untuk pergi. Dia meminta Hain untuk mendengarkannya dan memohon agar Hain menjalani operasi itu. Yunwo ingin Hain sembuh dari penyakitnya dan tetap hidup. Di tempat lain, Yun Song sedang berkemas untuk persiapannya ke Jerman, namun ibunya menghentikannya.
Sulhi mengatakan bahwa Hain sudah ditemani oleh Yunwo di sana. Dan Yunsong tidak perlu menyusulnya. Ia bingung mengapa anaknya menyukai wanita yang sedang sekarat karena penyakitnya. Yunsong terlihat marah dengan perkataan ibunya dan mengatakan bahwa Hain akan sembuh dan mereka akan memulai kehidupan baru dengan ingatan yang baru. Sulhi menyampaikan bahwa putra tertua ketua Hong sedang bersiap mengambil posisinya, dan ayahnya Hain juga sudah bertemu dengan para direktur, sehingga Yunsong tidak boleh meninggalkan perusahaannya. Yunsong menyalahkan ibunya karena telah meninggalkannya dulu, yang membuatnya jatuh cinta pada Hain. Ibunya bertanya apa yang harus dilakukannya agar Yunsong berhenti. Namun Yunsong bersikeras bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mencintai Hain sampai akhir hidupnya. Sulhi merasa kesal karena anaknya tidak mau mendengarkannya. Dia bertekad untuk membuat rencana agar Yunsong menjauh dari Hain. Saat Yunwo sedang berdoa di dalam gereja, Hain tiba-tiba muncul dan duduk di sebelahnya. Yunwo terkejut dan bertanya bagaimana Hain bisa menemukannya. Ternyata, Hain selalu mengikuti Yunwo setiap pagi kemanapun ia pergi. Hain melihat Yunwo telah berusaha keras berdoa dan mengatakan bahwa jika Yunwo ingin masuk surga, ia harus rajin berdoa agar mereka bisa bertemu di akhirat nanti. Yunwo menggodanya, bertanya apakah Hain pasti akan masuk surga. Yunwo menjelaskan bahwa dia tidak berdoa agar dirinya masuk surga, tetapi agar Hain mau menjalani operasi. Tujuannya bukan agar Tuhan membuat Hain mengingat semua kenangan, tapi yang terpenting adalah Hain bisa selamat. Hain terdiam dan mengatakan bahwa permohonan Yunwo adalah sia-sia, lalu mengajaknya pergi. Di depan gereja, Yunwo melihat kotak yang berisi surat permintaan dari orang-orang yang datang ke gereja, dan mengajak Hain untuk menulis surat juga. Namun, Hain menolak dengan mengatakan bahwa apapun yang ditulis Yunwo pasti tidak berguna. Di dalam mobil, Yunwo mengatakan bahwa dia telah memberi waktu kepada Hain untuk berpikir, dan hari ini dia telah membuat janji dengan dokter di rumah sakit. Mereka akan pergi setelah sarapan, namun, Hain mengajak Yunwo ke suatu tempat yang pernah mereka kunjungi, sebuah taman yang penuh dengan bunga lavender. Di dekat taman itu, terdapat sebuah pub tempat mereka pernah mengunjungi dan bertengkar. Hain mengingatkan Yunwo tentang perdebatan mereka di sana, ketika Yunwo sedang mabuk dan menarik perhatian banyak wanita. Namun, Yunwo tidak menyadari itu karena matanya hanya tertuju pada Hain. Hain masih ingat tempat ini dengan baik, aroma bunga, pemandangannya, dan hembusan anginnya. Kenangan ini membuatnya menghargai ingatannya, karena hidup berarti menghargai semua kenangan dan menjadi kuat karena ingatannya. Jika ia menjalani operasi, tempat ini akan menjadi sekadar ladang bunga biasa, dan Yunwo akan menjadi orang yang asing baginya. Oleh karena itu, Hain memutuskan untuk tidak menjalani operasi. Ia ingin hidup sebagai dirinya sendiri dan mati juga sebagai dirinya saat ini. Sementara itu, Bomja selalu melihat bayangan Yongsong dimanapun dia berada, dan dia merasa pikirannya sudah tidak benar. Dia kemudian memutuskan untuk pergi berbelanja. Setelah selesai berbelanja, Bomja malah pulang ke Yongduri, merasa pikirannya semakin tidak waras. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh kehadiran Suchol, dan Bomja beralasan bahwa dia membawa kacang kenari untuknya. Suchol bingung mengapa Bomja berhenti di depan rumah Yongsong, dan Bomja sendiri juga terkejut menemukan dirinya di sana. Pada saat itu, Yongsong menghampiri Bomja dan bertanya mengapa dia ada di rumahnya. Suchol memberi alasan bahwa bibinya menyayanginya dan ingin mengunjunginya. Yongsong kemudian mengajak Bomja untuk minum teh bersamanya, tetapi Suchol menolak permintaan Yongsong dengan mengatakan bahwa bibinya salah alamat, padahal sebenarnya Bomja ingin minum teh bersama Yongsong. Meskipun Bomja tidak berniat menemui Yongsong, Yongsong tetap memaksa mereka untuk minum teh bersama di teras rumahnya. Suchol memuji pola pikir Yongsong yang lebih memilih sedikit bekerja dan lebih banyak menikmati hidup. Dia ingin menjadi seperti Yongsong karena sebelumnya ia selalu merasa terkekang oleh orang tuanya, tetapi sekarang ia menemukan kebahagiaan bersama istri dan anaknya. Dia juga ingin mengadopsi gaya hidup yang sama, sedikit bekerja dan lebih menikmati hidup. Namun, Bomja meragukan keputusan keponakannya itu. Suchol kemudian menyinggung hidup materialistis Bomja, mengacu pada tasnya yang bernilai jutaan won dan cincinnya yang bahkan bisa dibandingkan dengan harga apartemen. Yongsong terkejut dan bertanya tentang cincin yang dipakai oleh Bomja. Bomja menjadi marah kepada Suchol yang telah menjelek-jelekan dirinya di hadapan Yongsong, dan ia berteriak pada keponakannya itu. Yongsong terkejut melihat reaksi Bomja,
karena selama ini ia mengenalnya sebagai sosok yang lembut dan tenang. Kemudian, Suchol dihubungi oleh istrinya yang memberitahunya bahwa orang tua mereka akan datang berkunjung, sehingga Suchol pun segera meninggalkan mereka berdua. Saat Bomja berpamitan untuk pulang, Yongsong mengajaknya untuk berkunjung kembali dan berjanji akan membuatkan makanan enak untuknya. Bomja sangat bahagia mendengarnya dan tersenyum kepada Yongsong, sementara Yongsong mulai merasakan perasaan sukanya tumbuh terhadap Bomja. Yunwo mengantar Hain ke rumah sakit, tetapi Hain ingin kembali ke hotel. Yunwo meminta Hain untuk menurutinya, setidaknya untuk berbicara dengan dokter di sana karena mereka sudah menunggu Hain. Orang tua Hain juga ingin melakukan panggilan video dengannya. Di rumah keluarga Yunwo, orang tua Hain terlihat cemas karena Hain menolak untuk menjalani operasi. Duguan mencoba mengusulkan agar Hain dinasehati dengan sedikit ancaman. Namun, adiknya mengatakan bahwa kakaknya yang keras kepala tidak akan terpengaruh oleh nasihat ataupun ancaman tersebut, karena sudah mengenal sifatnya dengan baik. Sementara ibu Yunwo memberikan saran untuk mendekati Hain dengan pendekatan logis. Dia memberikan contoh bahwa seperti tumbuhan yang terkena hama akan membusuk jika akarnya tidak disuntik dengan pestisida. Suchol kemudian memiliki ide untuk mencoba pendekatan tersebut, tetapi jika tidak berhasil, mereka akan menggunakan ancaman seperti yang diusulkan oleh ayah Yunwo. Saat mereka melakukan panggilan video dengan Hain, Bong-e terlihat tidak bisa berkata apa-apa, sementara Bomja yang memberikan nasihat kepada Hain. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa jika ingatan Hain hilang, karena kenangan buruk juga akan hilang. Bomja mencontohkan dirinya yang merasa sakit hati dengan melampiaskan dengan minum-minum untuk melupakan kejadian pahit itu. Ayahnya meminta maaf kepada Hain dan meminta Hain untuk tidak membenci Yunwo, karena ia yang meminta Yunwo untuk merahasiakan hal ini karena takut Hain tidak akan pergi ke Jerman. Ayahnya juga telah berusaha menghubungi rumah sakit terkenal di seluruh dunia, tetapi semua rumah sakit memberikan respons yang sama, dan mereka semua sudah dihubungi terlebih dahulu oleh Yunwo. Yunwo telah mengirim ratusan email ke rumah sakit untuk menanyakan masalah penyakit Hain, dan secara rutin menghubungi rumah sakit di luar negeri untuk mencari rumah sakit yang bisa menyelamatkan Hain. Begitulah pengorbanan yang telah dilakukan Yunwo untuk mencari rumah sakit yang bisa mengobati penyakit langka ini. Hain tersentuh dengan pengorbanan suaminya itu. Ayahnya meminta Hain untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menolak operasi. Ibunya juga menasehati Hain bahwa ingatannya tidak akan berarti jika dirinya meninggal. Hain ingin setidaknya ia bisa mengingat bahwa ia mempunyai ibu yang memiliki hubungan yang baik. Tetapi jika ia menjalani operasi, ia akan menjadi orang asing dan tidak akan mengenal ibunya lagi. Hain meminta mereka untuk menerima keputusannya dan meminta maaf jika telah mengecewakan mereka semua. Ayahnya sudah tidak tahan dengan kesedihan ini dan mematikan panggilan video, namun suaranya masih bisa terdengar oleh Hain. Mereka tampak marah pada Bomjun yang mematikan video karena mereka masih ingin berbicara dan membujuk Hain. Bomjun mengatakan bahwa saat ini Hain sedang banyak pikiran dan ia pun menangis. Tampaknya semua orang tersentuh dan mereka semua menangis karena Hain. Begitu juga Hain, yang merasa sedih karena semua keluarganya menaruh perhatian kepadanya dan merasakan kesedihan bersamanya. Hain tidak tahan dengan apa yang dia alami sekarang, ia terus menahan kesedihannya namun air mata terus mengalir dari matanya. Hain merasa bingung dengan keputusan apa yang akan diambilnya. Sementara itu, Dai yang sedang membawa anaknya berkeliling tiba-tiba dikunjungi oleh Sulhi. Dai terkejut dengan alasan Sulhi menemuinya, namun Sulhi malah menanyakan mengapa Dai tidak meminta maaf kepadanya karena telah mengkhianatinya. Dai menjelaskan bahwa seharusnya dia meminta maaf kepada keluarganya bukan kepada Sulhi. Namun, Sulhi meminta Dai untuk tidak berubah dan melanjutkan perilaku menipu seperti biasanya. Dia mengancam akan menyakiti apapun yang Dai sebut sebagai keluarganya jika ia tidak menyerahkan flash disk yang diambilnya dari Junho. Pada saat itu, Songhua sedang berjalan dan melihat pembicaraan antara Sulhi dan Dai. Dai mengancam balik bahwa jika Sulhi berani menyentuh suami dan keluarganya, maka dia tidak akan tinggal diam dan akan menyerahkan flash disk itu kepada polisi atau kejaksaan. Sulhi meminta Dai untuk tidak melakukan hal itu, karena itu bisa merugikan mereka semua dan siapa yang akan merawat anaknya, karena keluarga Hain pasti tidak akan mau merawat anak yang bukan cucu mereka. Songhua lalu menghampiri Dai dan memberikan mantelnya untuk Gono agar tidak kedinginan.
Sulhi menegur Song Hwa, mengatakan apakah dia tidak tahu siapa sebenarnya Dai. Namun, Song Hwa tidak peduli karena anaknya sekarang tidak mau melepaskan Dai. Dia mengendong Gonu dan menyelimutinya. Dai merasa terharu dan menangis melihat mertuanya yang kini membelanya dan memihaknya. Sulhi hanya bisa tersenyum melihat kejadian yang baru saja dia lihat. Sementara itu, Yunwo berkonsultasi dengan dokter di rumah sakit yang akan menjadi tempat operasi untuk Hain nantinya. Dokter menghargai keputusan pasien karena itu adalah pilihan mereka. Namun ia melihat hasil tes Hain tampak mengkhawatirkan. Jika Hain memilih untuk dioperasi, maka ia tidak boleh menunda lebih lama lagi karena bisa menjadi kurang efektif atau bahkan sia-sia dioperasi. Yunwo kemudian mencari Hain dan ingin membujuknya setelah mendengar masukan dari dokter. Namun ia tidak menemukan Hain di kamar rumah sakit. Ternyata, Hain berada di dalam gereja, terlihat sedih dan bingung. Ia berdoa untuk meminta jawaban dari Tuhan mengenai keputusan apa yang akan diambilnya kali ini. Sementara Yunwo masih mencari keberadaan Hain. Ia tampak cemas karena tidak menemukannya di rumah sakit. Ia lalu mengunjungi gereja namun tidak menemukan Hain di sana. Ketika ia melihat kotak surat di depan pintu masuk gereja, ia melihat ada tulisan Hain di sana. Hain menulis bahwa ia hanya memiliki dua hal berharga dalam hidupnya, yaitu kenangan mencintai orang lain dan dicintai kembali. Ia tidak ingin melepaskan kenangan tersebut. Hain tidak meminta Tuhan untuk menyelamatkannya, tetapi membiarkan ia mengenang kenangan tersebut sampai ia mati. Setelah itu, Yunwo kembali mencari Hain dan menemukannya di luar gereja. Hain terlihat sedang menangis, dan saat melihat Yunwo, ia ingin kabur darinya, namun Yunwo memeluknya. Yunwo meminta maaf kepada Hain, dan mereka menangis bersama. Hain meminta Yunwo untuk tidak membujuknya untuk tetap hidup, karena ia takut akan kehilangan ingatan dan tidak bisa mengenali Yunwo lagi. Yunwo mencoba meyakinkan Hain bahwa ia akan menjadi orang pertama yang akan Hain temui, dan bahwa Hain akan jatuh cinta kepadanya lagi, sehingga mereka bisa saling mencintai satu sama lain. Namun, Hain tetap tidak mau. Yunwo berjanji bahwa ia akan selalu berada di samping Hain, bahkan jika suatu saat Hain tidak mencintainya lagi atau bahkan mengabaikannya. Karena ia telah mengucapkan janji itu, ia akan tetap setia berada di samping Hain. Meskipun Hain mengalami hal buruk, Yunwo meminta Hain untuk tidak berdoa mengenai dirinya yang sekarat, karena itu bisa menjadi kenyataan. Hain melepaskan genggaman tangannya dan Hain menjauh dari Yunwo. Saat Hain kembali dari kamar kecil, ia merasa sedikit heran dengan sikap Yunwo yang tampak tidak memperdulikannya. Yunwo sendiri sedang sibuk membaca koran dan memesan minuman kopi espresso, meskipun mereka belum sarapan. Ketika Hain bertanya, Yunwo menaikkan lengan bajunya dan memamerkan otot tangannya. Dengan jelas sengaja melakukannya, Hain meminta Yunwo untuk segera menurunkan lengan bajunya dan sarapan terlebih dahulu sebelum minum kopi. Namun Yunwo menolak dan malah meminum kopi yang sudah ada di depannya. Ia sengaja ingin membuat Hain kesal dan membuatnya tidak sanggup untuk meninggalkannya. Sementara itu, di kantor polisi telah menemukan sidik jari pembunuhan di mobil yang mengakibatkan kematian seorang broker tanah. Yun Song, yang juga menginap di hotel yang sama dengan Hain dan Yunwo, melihat mereka berdebat mengenai lengan bajunya Yunwo. Tentu saja hal ini membuat Yun Song merasa kesal dan cemburu terhadap hubungan mereka. Di kantor Queen, banyak karyawan yang mengeluh tentang kepemimpinan baru mereka yang dikhawatirkan akan mengarahkan perusahaan ke arah kebangkrutan dan kurang memperhatikan kesejahteraan mereka. Mereka bertanya kepada Sekretaris Na kapan Hain akan kembali memimpin perusahaan Queen. Sekretaris Na kemudian bertanya kepada Sekretaris Kim karena ia dekat dengan pimpinan baru ini dan sering mendapatkan hadiah darinya. Sekretaris Kim menjawab bahwa Yunwo lebih baik dan pemaaf. Kemudian ia menerima panggilan dari kepolisian. Yang Kim menghubungi Yunwo dan memberikan informasi bahwa broker pion ditemukan tewas dibunuh, dan berita ini menyebar ketika Yunwo pergi ke Jerman. Kepolisian telah mencurigai Yunwo sebagai tersangka pembunuhan dan melacak keberadaannya yang sedang berada di Jerman. Mereka segera mengeluarkan surat penangkapan agar ia tidak kabur, dan meminta agar berita ini tidak sampai tersebar sebelum Yunwo tertangkap. Di kediaman Ketua Hong, Sulhi menceritakan kepada Grace bahwa ia bertemu dengan Dai dan juga menghubungi Junho untuk mengirimnya ke Jerman untuk menyelesaikan urusan dengan seseorang.
Grace diberi tugas untuk mencarikan tempat tinggal bagi mereka setelah selesai melakukan tugas di Jerman, dan mereka tidak akan kembali ke Korea. Setelah mendengar itu, Grace merasa ketakutan dan bertanya-tanya mengenai apa yang mereka lakukan sampai-sampai tidak pulang ke Korea. Dia merasa yakin bahwa tugas mereka adalah untuk membunuh. Grace yakin bahwa mereka akan menghabisi Hain di sana. Dan ketika dia ingin menghubungi Yunwo, dia melihat buku tabungannya, menyadari bahwa jika dia melaporkan masalah ini, ia tidak dapat mengambil uang di dalam tabungan tersebut. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak melaporkan masalah tersebut. Saat Yunwo sedang berbelanja di sebuah toko, dia mendapat panggilan dari Grace yang menanyakan kabarnya dan Hain, sambil mendoakan agar mereka selamat sampai di Korea, seolah memberikan kode kepada Yunwo bahwa mereka dalam bahaya. Yunwo menyadari maksud dari Grace dan dengan cepat keluar untuk mencari Hain yang berada dalam mobil. Tiba-tiba, sebuah mobil box berukuran besar menabrak mobil Yunwo, menyebabkan mobilnya terbakar. Yunwo berusaha membuka pintu, namun tidak berhasil. Dengan pukulan tangannya, kaca mobil pecah, namun Hain tidak berada di dalamnya. Ternyata Hain berada di luar dan terkejut dengan situasi yang ada di depannya. Dia memeriksa tangan Yunwo yang terluka oleh pecahan kaca. Yunwo memeluk Hain karena takut kehilangannya dan berpikir bahwa Hain telah meninggal. Dia menangis dengan keras, dan Hain mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yunwo menanyakan kepada Hain kapan dia keluar dari mobil. Hain menjelaskan bahwa ketika dia masih di dalam mobil, dia melihat penjual daun pembawa keberuntungan dan keluar untuk membelinya lagi. Dia merasa bahwa Dewi Fortuna sedang berpihak padanya. Ketika Hain bertanya apakah Yunwo akan menangis seperti tadi jika dia meninggal, Yunwo mengakui bahwa dia akan merasa sedih kehilangan Hain. Namun, Hain tidak ingin orang lain memeluk Yunwo karena menurutnya Yunwo terlalu menarik dan baik, dan pasti banyak wanita yang ingin berada di dekatnya. Oleh karena itu, Hain bersedia untuk menjalani operasi agar Yunwo tidak merasa sedih. Yunwo kemudian memeluk Hain, berjanji untuk membantunya agar tetap menjadi dirinya sendiri. Hain percaya pada janji Yunwo, yakin bahwa Yunwo akan menepatinya. Sementara itu, Suchol diberi tugas oleh ayah Yunwo untuk mengurus rumah makan mereka, namun malah membuat kerugian bagi restoran Duguan. Suchol salah memasang harga makanan, menjualnya dengan harga murah sehingga menimbulkan antrian panjang di restoran. Ayah Suchol sudah memperingatkannya sebelumnya tentang anaknya yang tidak berguna, namun kali ini baru Duguan menyadarinya. Suchol menceritakan kejadian tadi pagi kepada istrinya dan memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai tanggung jawabnya. Namun, Dai meminta Suchol untuk menghentikan tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan di daerah tersebut. Suchol menolak dan berencana untuk tetap berinteraksi dengan warga setempat dan mencari bisnis yang menguntungkan. Dai kemudian terganggu dengan masalah yang timbul tadi siang saat dihubungi oleh Junho yang mengetahui keberadaannya di Desan Yonduri. Junho mengancam Dai bahwa jika tidak menyerahkan semua barang curian, maka Junho akan menghabisi Suchol. Dia meminta Dai untuk bertemu dengannya besok. Keesokan harinya, Dai mengajak Suchol pergi ke taman hiburan. Mereka bermain bersama dan menikmati makan bersama, menikmati semua permainan yang ada di taman hiburan. Setelah selesai bermain, Dai meminta Suchol untuk pergi membelikan kopi. Sebelum pergi, Suchol memakaikan mantel kepada Dai agar tidak kedinginan. Suchol kemudian pergi untuk membelikan kopi, sementara Dai sudah merencanakan untuk meninggalkan Suchol lagi bersama anaknya. Saat Suchol kembali, dia tidak melihat Dai dan anaknya. Dia berlari mencari mereka yang tega meninggalkannya lagi. Suchol kemudian pergi ke pusat bantuan anak hilang dan mengumumkan bahwa Dai dan Gonu hilang. Dia meminjam mikrofon untuk berbicara dengan istrinya. Memohon kepada Dai untuk tidak pergi karena dia akan berubah menjadi lebih baik. Orang-orang di taman hiburan mengejek Suchol karena ditinggalkan oleh istrinya, menyebutnya sebagai pria pecundang. Dai marah karena suaminya bukanlah seorang pecundang, melainkan pria yang luar biasa. Dia kemudian pergi ke pusat bantuan dan melihat Suchol masih duduk di sana. Suchol keluar dan memeluk Dai ketika melihatnya, membuat Dai menangis karena Suchol telah mencegahnya pergi dan ia tidak tega meninggalkan Suchol.
Sebelum operasi dimulai, Yunwo menemani Hain dan meminta dia untuk tidak terlalu khawatir, menjamin bahwa dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Hain meminta Yunwo untuk memberitahukan semua rahasianya dan jujur kepadanya karena setelah operasi, ia akan lupa segalanya. Yunwo awalnya meminta Hain untuk tidak memaksanya, namun Hain tetap memaksa Yunwo untuk mengatakannya karena ia akan segera menjalani operasi. Ketika terus dipaksa oleh Hain, Yunwo akhirnya setuju untuk mengungkapkan sesuatu. Dia mengingat saat hari jadi pernikahan mereka di mana ia ingin memberikan kejutan kepada Hain, namun Hain terlihat marah. Ia mendapat marah dari Hain karena tidak memberikan hadiah, bahkan ketika ia memberikan hadiah, Hain juga merasa kurang puas. Hain membela diri bahwa itu adalah sesuai dengan standar hidupnya. Yunwo menyatakan bahwa Hain sering marah dan selalu mengeluh, dan yang terakhir, Yunwo mengungkapkan bahwa ia mencintai Hain tapi selama ini takut untuk mengungkapkan perasaannya. Hain tersipu malu dan meminta Yunwo untuk melanjutkan lagi. Namun Yunwo memberinya pesan agar Hain tidak sakit atau terluka lagi. Dia juga mengajak Hain untuk bepergian dan jalan-jalan bersama di masa depan serta menua bersamanya. Namun, Hain merasa bahwa ini tidak adil karena ia akan lupa semua percakapan manis ini. Yunwo menegaskan bahwa dia akan mengucapkannya berkali-kali dan setiap hari. Hain kemudian mengeluarkan buku agendanya yang berisi catatan tentang dirinya, Yunwo, dan hidup yang telah dia jalani. Dia meminta Yunwo untuk menyimpannya dan mengembalikannya setelah selesai operasi. Hain melarang Yunwo untuk membacanya sekarang dan meminta Yunwo untuk menunggu sampai dia sadar dari operasinya baru boleh membacanya. Dia mengancam Yunwo untuk tidak mengubah atau memuji dirinya dalam buku itu. Setelah itu, mereka tidur bersama. Keesokan harinya, orang tua Yunwo tampak gelisah karena operasi Hain yang akan segera dilakukan. Sementara itu, Bom Jun mendatangi istrinya dan memberitahu bahwa siputnya yang sedang sekarat masih hidup. Bom Jun mengatakan bahwa ini merupakan pertanda baik dan mereka berharap operasi Hain akan berjalan lancar. Pada saat Hain akan dibawa ke meja operasi, ia meminta Yunwo untuk tetap berada di sana dan berjanji akan ada di depan matanya saat ia membuka mata karena itu adalah proses pengenalan. Yunwo berjanji akan berada di depan Hain saat ia membuka mata. Yunwo meminta Hain untuk fokus pada operasinya dan berjanji akan kembali untuknya. Setelah Hain masuk ke ruang operasi, Yunwo menunggu di luar dengan hati yang terpukul karena khawatir bahwa Hain akan melupakan dirinya, dan takut bahwa Hain mungkin tidak akan mengenalinya lagi. Ketika Yunwo melihat status operasi Hain, ia merasa lega karena operasi telah selesai dan Hain berada dalam tahap pemulihan. Namun, dia kemudian didatangi oleh polisi yang menangkapnya atas tuduhan pembunuhan broker tanah. Yunwo menolak dan memohon polisi untuk memberinya waktu karena istrinya sedang dalam operasi dan ia ingin berada di sampingnya saat ia sadar. Namun, polisi tetap membawanya ke kantor. Pada saat itu, Yun Song muncul di depan Yunwo dan mengatakan kepadanya untuk tidak perlu cemas karena ia akan menjadi walinya Hain. Yunwo menduga bahwa ini semua adalah rencananya Yun Song, yang telah diatur agar bisa bersama dengan Hain. Saat Hain keluar dari meja operasi, Yunwo terlihat memberontak untuk ditangkap karena ia ingin mendatangi istrinya. Berita penangkapan Yunwo mulai tersebar dan diumumkan di televisi. Keluarga Yunwo terkejut atas penangkapan Yunwo karena kasus pembunuhan. Teman-teman Yunwo yang berprofesi sebagai pengacara segera datang ke kantor polisi untuk memberikan bantuan kepada Yunwo. Sementara itu, keluarga Hain juga merasa syok dengan berita ini, dan mereka khawatir tentang keadaan Hain yang akan ditemani oleh siapa karena Yunwo ditangkap. Bom Ja, yang memiliki kontak di rumah sakit tersebut, mencoba menghubungi rumah sakit itu. Yun Song menghubungi ayahnya Hain untuk memberitahu bahwa ia akan menemani Hain di sana dan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena operasi Hain berjalan lancar. Namun, Bom Jun berencana untuk pergi ke sana. Tetapi Yun Song mengatakan bahwa itu akan sulit terwujud karena mereka sedang diawasi oleh kejaksaan atas kasus penggelapan dan malapraktik sehingga tidak diizinkan keluar negeri. Bom Jun marah dengan apa yang telah dilakukan Yun Song. Yun Song memastikan bahwa ia akan membawa Hain pulang ke Korea dalam keadaan selamat. Ketika Hain mulai membuka matanya setelah operasi, ia melihat sosok pria yang berada di dekatnya. Yun Song menghampiri Hain dan memintanya untuk tidak banyak bergerak karena baru saja sadar dari operasi besar dan tumor otaknya sudah diangkat.
Dengan liciknya, Yunsong mengatakan bahwa Hain menyuruhnya untuk tetap berada di sampingnya, sehingga itulah alasan mengapa ia berada di sana sepanjang waktu untuk menemani Hain. Hain kemudian menanyakan apakah pria itu adalah Yunwo. Yunsong terkejut karena Hain masih bisa mengingat Yunwo. Yunsong bertanya mengapa Hain hanya mengingat nama itu, namun Hain hanya bisa mengingat nama itu di dalam ingatannya. Yunsong kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menunjukkan foto mereka saat berpacaran di masa kuliah. Meskipun mereka telah putus, tetapi masih saling mencintai, Yunsong mengatakan bahwa Yunwo adalah mantan suaminya Hain dan telah menipu Hain sehingga Hain meminta bercerai. Sekarang Yunwo ditangkap oleh kepolisian karena kasus pembunuhan. Menurut Yunsong, mungkin Hain masih mengingat nama Yunwo karena merasa menderita ketika bersamanya. Ia meminta Hain untuk beristirahat dan ia akan memanggil dokter. Sementara itu, Yunwo berada di dalam penjara dan memikirkan keadaan Hain. Mungkin ia sudah sadar dari operasinya. Ia menyesal tidak bisa menemani Hain saat ini. Di luar, sedang turun salju, dan saat Hain melihat salju dari dalam ruangannya, Yunsong mendatanginya dan mengatakan bahwa ini adalah salju pertama di tahun ini. Saat Hain ingin memegang salju di balik jendela, ia dikejutkan dengan penampakan salah satu kukunya yang dicat warna pink. Tiba-tiba ia merasakan nyeri pada dadanya. Hain merasa aneh di dalam dirinya dan merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Apakah Hain mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Yunwo saat ini? Kilas balik ke malam sebelum Hain akan dioperasi, Hain bertanya bagaimana Yunwo, yang terkenal dengan ingatan yang baik, mampu menghafal semuanya. Yunwo sebenarnya tidak tahu persis bagaimana ia bisa menghafal semuanya. Dia mengatakan bahwa seringkali dia berbicara dalam hati tentang bagian yang penting berkali-kali, sehingga alam bawah sadarnya membuatnya ingat. Ternyata, apa yang dilakukan Yunwo, diterapkan Hain saat ia akan dibius sebelum operasi. Dia terus berbicara dalam hatinya dan menyebutkan nama Yunwo berkali-kali dan merasa tidak boleh melupakan nama tersebut sehingga pada saat ia sadar operasi, yang diingatnya adalah Yunwo.